Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Ujang Cahluni ya. Di sini saya mau berbagi bagaimana cara kita taksasi penghasilan kopi kita untuk tahun berikutnya, terutama tahun setelah musim tahun ini. Untuk tahun depan, cara taksasinya yaitu dengan cara melihat bentuk pembungaan awal pada saat mulai menguncup ya. Kemudian kita lihat juga pada saat nanti mekar. Jadi biasanya pemekaran bunga kopi ini, kalau normalnya mekar dengan sempurna itu adalah mereka dengan bentuk kuncup bunga yang lurus, tidak ada yang bengkok ya. Jadi dia lurus semua, maka insya Allah akan dipastikan bunga itu mekarnya akan kompak ataupun bersamaan gitu. Dalam satu gugus pun tentu taubahnya dalam satu pohon. Di sini ada beberapa bunga yang bakal untuk buah selingan, nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi tidak itu bentuk pangkas ataupun sambung maupun juga lancur, semuanya sama. Nah ini ada bunga selingan ya. Jadi bunga selingan ini bisa dipastikan kalau mekarnya normal seperti ini, maka bisa dipastikan dia akan utuh gugusannya. Dia tidak ada yang hitam, tidak ada yang bengkok ya, semuanya mekar dengan kompak dalam satu gugus saja sudah bisa kita lihat. Jadi kita buka, nah ini sudah mulai lepas ya, mulai agak menghitam, namun dipastikan ini akan utuh apabila kita lihat dari cara mekarnya seperti ini. Nah ini bisa diperkirakan ya, dalam satu gugus itu nggak kurang dari 30 sampai dengan 40 buah kopi. Nanti kalaupun sampai tua biasanya sudah bisa dipastikan akan berkurang, mungkin kurang lebih 70 sampai dengan 80% sisanya, tergantung dari keadaan cuaca pada saat pengisian buah awal, yaitu dari mulai mata ketam sampai degan lah bahasanya. Nah ini contoh di lancur ya. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya antara lancur, pangkas bentuk maupun sambung entres. Hasilnya apabila bunga mekarnya kompak, maka pasti akan dipastikan normal ya. Dan dari pada saat bentuk bunga kuncupnya itu lurus semua, seperti mekarnya mereka lurus juga, tidak ada yang berbelok. Nah ini di bawah ini ada contoh untuk kegagalan ya. Jadi bunga kopi yang akan gagal itu biasanya seperti di ranting di bawah berikut. Nah ini contoh beberapa bunga yang baru mulai membentuk untuk kuncup ya. Ini kurang lebih 15 hari mereka akan menyusul pembentuk kuncup seperti gading ya. Ini namanya pun ini masih selingan. Nah berikutnya adalah bunga yang gagal ya. Seperti apa sih yang akan gagal? Nah ini satu contoh. Dalam satu pohon kan sudah saya sampaikan tadi, dipastikan tidak akan sama. Ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ketika menguncup seperti gading, mereka sudah berbelok-belok, artinya sudah bengkok ke kanan ke kiri, kemudian menghitam. Nah, satu gugus pun mereka bahkan tidak ada yang mekar. Adapun yang mekar itu tidak bersamaan, dan ini sudah dipastikan akan gagal ya. Dipastikan tidak akan normal, bahkan tidak akan menjadi buah apapun, sehingga terjadilah ranting kosong atau tidak ada gugusan. Itu seperti itu cara mentaksasi dari awal ya. Dan ini tidak akan membedakan suhu ataupun terjadi di daerah manapun, tetap sama. Ini mungkin bisa dikatakan kalau orang beralasan atau memperkirakan cuaca dan lain sebagainya. Nah ini adalah hasilnya ketika pembungaan yang kompak dan serempak seperti pembungaan yang tadi. Jenis kopi ini di tempat saya ini tidak membedakan suhu udara atau ketinggian. Mereka bisa beradaptasi di ketinggian 600
mdpl sampai dengan 1200 mdpl. Nah, ini masih bentuk tanaman lama, artinya belum menggunakan sistem pangkas B0, B1 sampai dengan B2. Di lahan rekan saya ini masih banyak B12-nya, jadi belum fokus terhadap pemangkasan. Nah, ini sudah menunggu musim akhir ya, tinggal 1 kali petik lagi maka akan berakhir, artinya selesai. Nah, ini masih contoh seperti yang tadi ya. Jika bunga kopi mekarnya kompak seperti ini, maka kita bisa memastikan bahwa buah akan seperti yang tadi. Ini hanya sebagai contoh saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, termasuk saya. Intinya, mari kita bersama-sama meningkatkan belajar cara mengolah lahan perkebunan kopi ya. Kemudian memperbaiki kualitas hasil ya, artinya dari mulai pemanenan sampai pengolahan biji setelah panen. Oke, terima kasih. Bagi yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.